Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwani fillah. Saudaraku semua yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat keistimewaan yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat Islam, juga nikmat iman. Tentunya tak kalah pentingnya adalah nikmat ketika kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita kelak di akhirat menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang dari pagi pulang sampai sore, pastinya kalau dia ditanya apa yang dicari di atas dunia ini, tentunya mereka akan menjawab bahwa mereka itu mencari satu kebahagiaan. Tidaklah seorang pedagang ketika dia pergi ke pasar kemudian ditanya, apa yang engkau cari di pasar sehingga kau berjualan dan lain-lain. Tentunya jawabannya adalah mencari kebahagiaan. Dari setiap orang yang bekerja tentunya mencari satu kebahagiaan. Namun kita ingat, kebahagiaan ketika yang dikejar itu adalah keduniaan. Kalau kita mengejar kebahagiaan dunia, tentunya kebahagiaan tadi akan sirna begitu kita atau dunia yang meninggalkan kita. Namun ada satu kebahagiaan, yang kebahagiaan itu terus akan berlanjut kelak sampai akhirat. Apa yaitu kebahagiaan? Yaitu ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan pesan khusus kepada kita semua bahwa siapapun yang mencari kebahagiaan dan ketenangan hidup ini, tentunya kunci dari segala kunci ketenangan adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati akan tentram dan tenang. Alhamdulillah, ketentraman jiwa hakikatnya adalah bisa dicari. Ketentraman jiwa hakikatnya bisa diperoleh oleh setiap orang jika manusia tadi mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita bahwa sebagai hamba kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena siapapun yang menghendaki dia menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan satu perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu semua dengan zikir yang banyak. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 ini sebagai acuan bagi kita semua, agar dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun,
kita agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang al-ustadz Abu Ali At-Taqaq menyampaikan pesan kepada kita semua tentang pentingnya zikir ini. Apa itu? Al-zikru mangsyurul wilayah. Bahwa zikir ini adalah sebagai tanda kewalian. Faman wufiqa lidzikri faqad uti'al mangsyur. Dan barang siapa yang diberikan satu pertolongan sehingga dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya dia telah diberi tanda kewalian. Wa man sulibadz dzikru faqad uzila. Dan barang siapa yang dicabut sehingga orang tadi lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, alias tidak berzikir, faqad uzila, maka orang tadi tidak memiliki satu tanda kewalian. Hamba Allah yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti ini? Karena zikir inilah yang menentukan bagi seorang hamba agar seorang hamba tadi menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat pentingnya zikir ini, maka Allah memberikan pesan khusus dan perintah khusus dan kabar gembira bagi orang-orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Allah menyampaikan satu pesan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu semua kepadaku, adzkurkum, pasti aku akan mengingat kamu semua. Hamba Allah, di sini Allah memberikan pesan bahwa siapapun yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingat dia. Barang siapa yang menyebut-nyebut Allah, maka Allah pun akan menyebut-nyebut nama orang tadi. Maka Rasulullah SAW pesan kepada kita semua, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafatsumul malaikah wa ghasyatumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul, kemudian kaum tadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa hafatsumul malaikah, kecuali orang yang sedang berzikir, kaum sedang berzikir tadi akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyatumur rahmah, kemudian Allah akan menumpahkan rahmatnya terhadap orang-orang yang mengingat Allah tadi. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama orang yang berzikir tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di depan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu keistimewaan zikir adalah bahwa kejadian kiamat bisa terjadi ketika di atas bumi ini sudah tidak ada yang menyebut nama Allah lagi. Alias ketika kita bertanya kapan kiamat itu terjadi, maka ketika kita mengingat-ingat pesan kajian Nabi Muhammad SAW, jawabannya adalah satu. Kapan kiamat itu terjadi? Yaitu ketika di atas bumi ini tidak ada orang yang menyebut nama Allah lagi. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi hatta yuqalu fil ardi Allah Allah, sehingga di atas bumi ini sudah tidak ada orang lagi yang mengucapkan Allah Allah.
Begitu hebatnya, dahsyatnya ketika seseorang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyebut nama Allah, Allah, itu bisa menghentikan terjadinya satu kiamat. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, bahwa Rasulullah SAW menekankan pentingnya zikir ini, sehingga ketika seseorang berzikir dan berkumpul bersama-sama, Rasul mengibaratkan bahwa tempat yang dijadikan berzikir tadi itu adalah sebagai taman-taman surga yang ada di dunia ini. Rasulullah SAW pesan, idza ra'aitum al-jannata farta'u fiha faqila lahu wa ma riyadul jannah faqala majalisudz dzikri. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik dan dikeluarkan juga Imam At-Tirmidzi. Kemudian ada riwayat yang lain, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisudz dzikri atau halaqudz dzikri. Jika kamu melewati taman-taman surga, maka mampirlah kamu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa yang disebut taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, yaitu adalah halaqudz dzikri, yaitu tempat berzikir, atau majalisudz dzikri, yaitu tempat-tempat zikir. Hamba Allah, sebegitu hebatnya zikir sehingga tempat yang dijadikan berzikir tadi adalah menjadi tempat yang istimewa. Secara hakikat mungkin tempat berzikir tadi adalah rumah, tapi sebetulnya itu adalah taman-taman surga. Bisa jadi ketika kita zikir di masjid, terlihat itu masjid, tapi secara hakikat tempat tadi berarti adalah taman-taman surga. Bisa jadi ketika zikir kita di lapangan, namun secara hakikat bahwa lapangan yang tempat zikir tadi adalah secara syariat terlihat mata adalah lapangan, namun secara hakikat itu adalah taman-taman surga yang atas yang ada di dunia ini. Hamba Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak zikir. Karena hanya dengan zikir kita akan menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu hadis yang lain, tidaklah seseorang nanti menyesal keadaan di akhirat, kecuali seorang tadi di dunia ini ada satu waktu yang dia tidak zikir atau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menyesal kelak di akhirat dan menjadi orang-orang ahlu zikri, sehingga kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun di akhirat, sehingga kita memiliki sifat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kita tidak memiliki kekhawatiran dan tidak punya juga sedih di dalam hati kita. Mudah-mudahan manfaat fi dunya wal akhirah. Allahumma wafiqna wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.